Teknis budidaya agar minim hama dan penyakit. Halo sahabat benih online, teknis budidaya merupakan salah satu rangkaian proses bertani dalam budidaya tanaman. Pada dasarnya, teknis budidaya mengkombinasikan antara sifat tanaman itu sendiri dengan faktor lingkungan, sehingga tanaman dapat tumbuh dan mampu menghasilkan secara optimal. Teknis budidaya tanaman juga harus berkesinambungan dengan teknik pengendalian hama terpadu. Karena pengendalian hama pada kegiatan budidaya tanaman dimulai dari teknis budidaya yang diterapkan. Hama dan penyakit merupakan hambatan yang sudah biasa dalam proses budidaya tanaman. Hanya saja tingkatan serangannya yang membedakan. Tingkat serangan yang tinggi atau parah akan sulit dikendalikan dan menyebabkan kerugian yang besar, bahkan hingga gagal panen. Sedangkan tingkat serangan yang minim dapat dikendalikan sehingga tanaman akan bisa pulih dan bertahan dari serangan hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan usaha atau tindakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mengusir, menghindari, dan membasmi spesies hama yang merugikan. Teknik pengendalian apapun yang diterapkan dalam pengendalian hama dan penyakit harus tetap dapat bertanggung jawab secara ekonomis dan secara ekologis. Budidaya tanaman dilakukan tidak hanya dengan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang produktif serta maksimal, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana untuk dapat terus berbudidaya tanaman secara jangka panjang. Berbagai upaya sering dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari pengolahan lahan, penggunaan benih unggul, dan pemeliharaan tanaman. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan seefektif mungkin. Upaya pengendalian hama dapat dimulai dari teknis budidaya yang diterapkan, mulai dari olah lahan, pemilihan benih berkualitas, pemeliharaan tanaman, dan pengendalian hama penyakit. Yang pertama, olah lahan. Olah lahan merupakan proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan. Tanah digemburkan menggunakan bajak ataupun garuk yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga, mulai dari manusia, hewan, hingga mesin pertanian, traktor. Melalui proses ini, kerak tanah teraduk sehingga udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam dan meningkatkan kesuburannya. Meskipun demikian, tanah yang sering digarap akan menyebabkan kesuburannya berkurang. Olah lahan ini akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif olah lahan antara lain: 1. Meregangkan tanah, sehingga tercipta ruang dan pori-pori yang memungkinkan tanah mendapatkan aerasi udara. 2. Membantu mencampur adukan residu tanaman, materi organik tanah, dan nutrisi menjadi lebih merata. 3. Membunuh gulma secara mekanis. 4. Mengeringkan tanah sebelum penanaman benih. Hal ini merupakan dampak yang positif pada wilayah beriklim basah. Dan 5. Ketika dilakukan di musim gugur, pengolahan tanah membantu meremahkan tanah sepanjang musim dingin melalui mekanisme pembekuan dan pelelehan yang dapat terjadi berkali-kali sepanjang musim dingin. Sedangkan dampak negatif dari olah lahan antara lain: 1. Mengeringkan tanah sebelum penanaman benih. Hal ini merupakan dampak yang negatif pada wilayah beriklim kering. Tanah akan kehilangan banyak nutrisi seperti nitrogen dan kemampuannya dalam menyimpan air, mengurangi laju penyerapan air sehingga meningkatkan erosi tanah. 2. Pembajakan mengurangi tingkat kohesi antara partikel tanah, sehingga mempercepat erosi. 3. Mengurangi kadar organik tanah. 4. Mengurangi jumlah organisme tanah bermanfaat seperti mikroba, cacing tanah, semut, dan sebagainya. 5. Menghancurkan agregat tanah. 6. Resiko terjadi pemadatan tanah pada bagian yang tidak terbajak. Dan 7. Residu tanaman yang hancur dan tersisa di tanah dapat mengandung organisme dan serangga yang tidak diinginkan, serta berpotensi mengganggu produksi dan juga mengundang penyakit. Kedua, pemilihan benih berkualitas. Benih yang baik dibutuhkan untuk menghasilkan pohon yang bisa berbuah lebat atau menghasilkan sayur yang berkualitas. Pemilihan benih atau bibit yang baik merupakan salah satu faktor penting
karena nantinya akan menentukan potensi hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Pemilihan benih yang berkualitas dapat memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, pilih benih yang berkemasan dan jelas produsennya. 2. Pilihlah benih yang kemasannya masih bagus dan masih rapat. Perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. 3. Perhatikan label kemasan, usia panen, dan persentase daya tumbuhnya. 4. Pilih benih dengan varietas yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dan 5. Jangan membeli benih repacking atau packingan ulang. Karena ketika terjadi hal yang tidak diinginkan pada benih yang dibeli, maka kita akan sulit untuk komplain. Dan 6. Belilah benih pada toko pertanian yang memiliki reputasi yang baik. Tiga, pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, penjarangan atau jarak tanam, pemasangan ajir atau penyangga, penyulaman, penyiangan, dan pembumbunan atau pembuatan bedeng. 1. Pembumbunan atau pembuatan bedeng. Hal ini berguna untuk menjaga kelembapan tanah menjadi lebih stabil, karena dengan menggunakan bedengan, sirkulasi udara di dalam tanah menjadi baik, serta membuat jarak tanam menjadi lebih rapi dan tertata, sehingga pelakuan seperti pemupukan dan pengendalian menjadi lebih mudah untuk dilakukan. 2. Dalam proses budidaya tanaman, penyiraman dan pemupukan dapat dijadikan satu untuk lebih efektif dan efisien. Pemupukan ditujukan untuk mencukupi kebutuhan tanaman akan unsur hara yang dibutuhkan, selagi pertumbuhan dan perkembangan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pemupukan yang tepat dan sesuai juga akan meningkatkan daya tahan tanaman akan serangan hama dan penyakit. Karena dengan kebutuhan unsur hara yang sesuai, maka daya tahan tanaman akan meningkat dan tanaman tidak mudah terserang penyakit. Ketiga, penjarangan atau pengaturan jarak tanam dilakukan untuk menanaman koloni. Khususnya, jika jarak antara tanaman terlalu rapat, maka tanaman tidak mendapatkan unsur hara secara optimal. Selain itu, tanaman yang terlalu rapat juga mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk, sehingga menjadi lembab dan menjadi tempat jamur patogen berkembang biak. Nah, terakhir, penyiangan atau pembersihan gulma yang muncul di sekitar tanaman. Gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan, misalnya rumput atau semak, yang biasanya muncul di sekitar tanaman. Adanya gulma ini akan mengambil unsur hara dari tanaman yang dibudidayakan, sehingga tanaman akan kekurangan unsur hara. Nah, yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan hambatan utama dalam proses budidaya tanaman. Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan sehingga petani mengalami kerugian dan bahkan gagal panen. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan sejak awal proses budidaya tanaman dilakukan. Pengendalian hama dan penyakit juga dapat dilakukan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati dibuat dari bahan alam atau tumbuhan yang dapat mengusir atau membasmi hama dan penyakit yang menyerang. Pestisida nabati tidak akan menimbulkan efek samping yang merugikan. Sebaliknya, ketika menggunakan pestisida kimia akan menimbulkan beberapa efek samping. Penggunaan pestisida kimia diperbolehkan dalam upaya pengendalian hama dan penyakit. Pestisida kimia boleh diaplikasikan mengacu pada teknik pengendalian hama terpadu, yaitu ketika serangan hama dan penyakit sudah melewati ambang batas wajar, sehingga aplikasi pestisida kimia dalam budidaya tanaman merupakan alternatif yang terakhir. Budidaya tanaman yang bebas dari hama dan penyakit merupakan harapan dari setiap petani. Minimnya serangan hama dan penyakit akan meningkatkan produktivitas hasil yang didapat. Penerapan teknis budidaya bisa menjadi solusi agar budidaya tanaman menjadi maksimal. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.